Amerika Serikat mulai mencabut sanksi atas minyak Iran sejak Senin kemarin selama 60 hari. Amerika Serikat dan Iran menunjukkan komitmen untuk mencapai perdamaian yang permanen dengan memenuhi masing-masing syarat yang diajukan. Dalam hal ini, Washington mencabut sanksi atas minyak produksi Iran setelah Teheran kembali menyetujui pengawasan terhadap program nuklir. Amerika Serikat mulai mencabut sanksi atas minyak Iran sejak Senin kemarin selama 60 hari. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan Iran kini bisa memproduksi, menjual, dan mengirimkan minyak mentah beserta produk terkait hingga 21 Agustus 2026. Menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, Iran juga akan mengizinkan Badan Energi Atom Internasional untuk kembali ke negara itu. Persetujuan ini merupakan langkah pertama dalam mencegah Iran memiliki senjata nuklir secara permanen. Vance menegaskan jika Iran memenuhi komitmen untuk penghentian pengembangan senjata nuklir, maka Amerika Serikat siap untuk memulai lembaran baru hubungan kedua negara. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi yang digarap oleh konsorsium Nikbo Contemporary, Bram Legend dengan PT Aneka Tambang Tbk dan Indonesia Battery Corporation telah selesai dan dijadwalkan untuk diresmikan pada Juli 2026. CBL sendiri merupakan anak usaha dari raksasa baterai kendaraan listrik di dunia, Contemporary Amperex Technology. Menurut Bahlil, pembahasan bersama Presiden tidak hanya menyoroti perkembangan program hilirisasi, tetapi juga ketahanan energi nasional. Pemerintah terus memperkuat cadangan energi untuk memastikan keamanan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan domestik. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerjasama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insya Allah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai. Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita. Dan energi kita akan bisa, ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum. Yang ketiga, kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya dengan terkait dengan Ya, pemerintah juga memutuskan membebaskan tarif bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0%. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah meredam dampak ketidakpastian global yang bisa dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan stimulus bebas bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik ini diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan sektor industri di tengah ketidakpastian global. Erlangga menegaskan insentif bea masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor LPG dan bahan baku plastik dapat membantu menekan biaya produksi, menjaga daya saing industri dalam negeri, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor manufaktur. Memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0
untuk import LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Pemirsa, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut modus masuknya balpres ilegal yang ditemukan dalam 43 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok masuk secara bertahap melalui wilayah perbatasan di Kalimantan sebelum dikumpulkan di gudang penimbunan. Menurut Jaka, setelah terkumpul, balpres ilegal dikirim menggunakan jalur domestik sehingga seolah-olah merupakan pengiriman antar pulau biasa. Jaka memastikan pihaknya kini akan terus mendalami seluruh rantai distribusi, mulai dari pemasok di luar negeri, gudang penimbunan di Kalimantan Barat, hingga pihak yang mengirimkan puluhan kontainer tersebut ke Jakarta. Barang-barang ini tidak langsung diimpor dari daerah negara asal, tetapi impor melalui transit. Seperti tadi saya sampaikan bahwa balpres ini dilakukan lewat perbatasan, ya. Melalui perbatasan ini sedikit demi sedikit dikumpulkan, terbukti kita bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan itu diangkut melalui kapal dengan sistem domestik, sehingga ini dianggap bahwa ini adalah antar pulau. Tetapi kalau dilihat tidak mungkin ada barang ataupun balpres ini yang diperdagangkan di dalam negeri ataupun dalam bentuk balpres seperti ini. Sementara itu, kelompok Hizbullah asal Lebanon menyatakan siap untuk membalas segala serangan yang dilakukan Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat meminta Israel untuk mengakhiri seluruh pendudukan di negara lain di Timur Tengah. Kelompok pejuang Lebanon Hizbullah menegaskan Israel tidak boleh melanjutkan operasi militer di Lebanon. Pernyataan tersebut muncul sebagai respon atas pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa pasukan militer Israel akan tetap berada di Lebanon jika diperlukan. Meski Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani perjanjian damai yang salah satunya berisi syarat pertempuran di Lebanon, namun serangan yang saling berbalas nyatanya masih terjadi di wilayah Lebanon, di mana saling serang tersebut melibatkan pasukan militer Israel dan kelompok Hizbullah. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menegaskan kelompok yang didukung oleh Iran tersebut akan membalas setiap tindakan yang mereka anggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, pejabat senior Israel yang dikutip media setempat mengatakan pemerintah Benyamin Netanyahu telah menerima instruksi dari Amerika Serikat untuk mengakhiri pendudukan tanpa batas di wilayah Lebanon. Menurut pejabat itu, perintah pengakhiran pendudukan Israel tidak hanya di Lebanon, namun juga di negara lainnya. Berbagi sumber untuk ID Action.